Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi zidna ilman fahman walhimna minas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Faqala ta'ala fil hadits qudsi, al insanu sirri wa sirri sifati wa sifatu la ghairu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dinu liman la aqlala. Sadaqallah wa sadaqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayanda ibunda sekalian jemaah maghrib yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu isya kita niat i'tikaf di rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abar ruh Bapak segala ruh Sayyiduna Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesuai je umur kita, Ridwan coba ambil tidak terlalu ke dalam di kajian ma'rifah, tidak pula terlalu dangkal. Kita coba lihat dalam kitab Ma'rifatullah. Judulnya Ma'rifatullah. Apa bahasa kita? Berkenalan dengan yang bernama Allah. Sebab nanti kalau kita tidak kenal, tentu capek kita, Pak, ya. Di kajian fikih dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat 20 ayat 14 di ujung ayat, wa aqimus shalah li zikri. Salat zahir ingat Allah. Lai bisa kita mengingat Allah? Itu pertanyaannya, Pak, ya. Lalu seperti apa kita mengingat Allah? Apakah mengingat Allah itu membayangkan tulisan bacaannya Allah, atau mengingat ciptaan-ciptaan Allah, atau wajah Allah? Di level mana kita enggak? Itu dia. Sebab kalimatnya inni wajjahtu wajhiyah. Ku hadapkan wajahku kepada wajahmu Allah. Tentu pertanyaan, ala bisa kita membedakan wajah dengan muka dan rupa? Allah bisa gak kira-kira mana yang muka, mana yang wajah? Yang menghadap Allah wajah. Ini muka. Menengok rumah kita saja dari masjid tidak bisa, tertutup oleh dinding. Tapi kalau wajah dihadapkan ke rumah, bisa kita hitung jendela di rumah kita. Bisa kita hitung berapa pisang atau mangga di depan rumah kita.
Itu wajah. Jadi kalau belum bertemu dengan wajah Allah, apa yang diingat? Itu dia, Pak ya. Itu dia. Maka kalau di dalam ini Ridwan akan mencoba sebenarnya paslus sanis, bab yang kedua, pasal yang kedua dalam kitab Ma'rifatullah akan sirrullah, mengungkap rahasia Allah. Coba lupa ya, mengungkap rahasia Allah. Jadi minimal kita melewati kajian ini, kita dah tahu Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Dah tahu kita tuh Pak, minimal tuh. Dan udah melewati kita jalan di dalam tubuh manusia menuju Allah. Ada 4 jalan. Udah lewat kita tuh. Jalan syariat, istananya lidah, zikirnya la ilaha illallah. Itu syariat. Kejadiannya air, itulah cahaya Nur Muhammad pada diri mata. Alam lahud lusud jabal. Jalan kedua, jalan tariqat. Apa jalan tariqat? Istananya hati, zikirnya Allah, Allah. Maka dimanapun dunia tariqah di bumi ini, zikirnya Allah, Allah. Ismu Zat namanya. Tadi Nabi isbat. Maka kejadiannya adalah angin, itulah napas pada Muhammad nih, yang keluar masuk. Maka zikir itu kapan dibaca? La akala minha. Kalau kita tidak sadar lagi, akal apa yang diucap tidak paham lagi. Idza hadaral maut, tak kalah tanda kematian telah nyata pada diri seorang. Tidak sadar yang diucap. Bukan zikir Nabi isbat level itu. Zikir ampas bertanampas. Cukup diikuti napasnya. Setiap keluar bacaan Yahu, yang masuk Allahu Allah. Tidak diucap. Zikir ampas bertanampas. Jalan hakikat, istananya adalah nyawa. Nyawa itu rasa. Apa zikirnya? Ya Allah. Kejadiannya adalah bumi. Apa itu bumi? Itulah tubuh atau daging pada diri kita. Zikirnya ya Allah. Di level makrifat, jalan keempat dalam tubuh manusia menuju Allah adalah rahasia kita. Rahasia kita. Rahasia adalah kekuatan. Rahasia kita itulah yang disebut Rabb, mencipta, dan itulah yang mengatur kita setiap detik. Ini mohon maaf Ayanda pakai baju merah itu, sebelum dapat baju merah itu dicari dan dicari. Tidak bisa kita lari daripadanya satu detik pun, yang mengatur kita. Itulah disebut ya, Nazir Muhammad, syarat-syarat Muhammad. Tapi belum sampai kita, maka disebutlah lahir Muhammad awal. Itulah namanya Nurani. Apa Nurani? Nyawa. Nyawa itu adalah rasa. Lalu timbullah Muhammad akhir. Apa Muhammad akhir? Rohani. Apa rohani? Hati. Hati itu adalah kehendak dalam kajian makrifat. Muhammad
Zahir. Apa Muhammad zahir? Tubuh. Itulah disebut insani, insan. Lalu Muhammad batin. Apa Muhammad batin? Rahasia kita. Itulah disebut Rabbani, yang berarti pencipta. Rabbani, pencipta saya. Rabbah. Jadi Rabb, pencipta itu berjumlah namanya 99. Nama pencipta. Bukan ilah atau Allah, Tuhan. Bukan ilah. Ilah bahasa Arab, Tuhan bahasa kita. Jadi Tuhan dengan Allah tidak sama. Tuhan dengan Allah tidak sama. Maka Nabi mengajarkan masuk Islam dibuat kalimat yang sakral. La ilaha illallah. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah sesuatu yang dipentingkan. Dalam pemahaman lain, Tuhan sesuatu yang diyakini. Lebih umum, Tuhan berarti dalam kurung ilah bahasa Arab, Tuhan ialah sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting dengan sedemikian rupa sehingga kamu merelakan diri dikuasai olehnya. Itu namanya Tuhan. Jadi Tuhan tidak mencipta, Tuhan diciptakan. Ini sebelum kita masuk ke rahasia Allah, ingatkah kita kasus atau kisah? Kasus itu kisah, Pak, bahasa Arabnya. Kisah yang mulia Ibrahim alaihissalam. Kisahnya masyhur, kecerdasannya yang belum terjelaskan oleh kita. Apa kisah Nabi Ibrahim? Suatu hari Nabi Ibrahim masuk ke rumah Tuhan yang banyak. Pernah dengar kisah itu? Pernah? Dihancurkan Tuhan-Tuhan itu. Lalu Ibrahim keluar. 2 hari kemudian Raja Namrud masuk ke dalam rumah ibadah itu. Begitu dia masuk ke dalam, dilihat Tuhan telah berantakan, hancur. Dan kampak diletakkan oleh Ibrahim satu utuh di pintu masuk, patung besar digantungkan kampak. Ibrahim panggil kepercayaannya, coba dicek siapa yang tidak datang waktu berburu 3 hari yang lalu, yang tidak hadir. Dicek absensi, ada seorang pemuda yang tidak ikut berburu di hari itu. Siapa? Ibrahim. Pol tuduhan kepada beliau. Betul? Diadili. Hai Ibrahim, kenapa engkau hancurkan Tuhan-Tuhan kita dan Tuhan nenek moyang kita? Apa jawab Ibrahim? Wahai yang mulia, kenapa engkau langsung menjatuhkan vonis saya yang menghancurkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini? Tuhan tidak adil dengan saya. Bukankah Tuhan yang besar masih utuh di pintu masuk itu, dan kampak pun tergantung kepada dirinya? Jangan-jangan dia yang mengamuk. Apa kata Namrud? Mana mungkin dia memberikan pendapat? Disinilah kecerdasan beliau. Kenapa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa membela kita, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat? Lebih jauh Ibrahim berkata, bukankah dia semua ayahku yang buat? Betul? Ayah Ibrahim tukang buat patung. Kenapa kita menyembahnya? Dia diciptakan. Di zaman Rasulullah masih hidup, tapi Umar belum masuk Islam. Apa terjadi? Umar buat Tuhannya dari roti yang sangat besar. Betul? Setelah capek dia menyembah, di sore hari
Tuhannya dimakan. Maka Nabi menyebut ini jahiliyah, zaman yang sangat dungu, bodoh bersandar Tuhan. Dia diciptakan. Jadi tidak boleh kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Itu menyamakan kita buat kopi, di dalamnya diisi tai kerbau. Siapa yang mau minumnya? Ladinu liman la aklala. Agama hanya bagi orang berakal, tapi bukan diakal-akali. Paham Bapak Ibu? Itu baru konsep Allah dan Tuhan. Tidak sama Allah dengan Tuhan. Masih banyak kita dengar Pak ya di instansi kita. Ya Allah, ya Tuhan kami. Tak sama. Dia 99. Ya Allah, ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Karim, ya Aziz, ya Malikul Quddus, ya Salam. Banyak. Kenapa disamakan dengan ilah, Tuhan? Maka Nabi itu sangat pintar dan cerdas. Langsung dibuat la ilaha illallah. Tak sama. Nah, sekarang kita masuk pasal yang kedua. Kita udah mulai lihat siapa yang bernama Allah. Di dalam hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi? Bermula insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Bapak ingat rahasia itu apa? Ibu, rahasia adalah kekuatan. Rahasia adalah kekuatan. Apabila Pak Imam ni ada rahasia sama Ridwan, apa kata Ridwan? Imam, transfer duit ke rekening saya 5 juta sekarang. Tidak ada Ustaz. Dan tengok ditransfer tu. Rahasia itu kekuatan. Maka di kajian makrifat rahasia kita kekuatan. Dalam hadis qudsi yang lain dijelaskan firman Allah Ta'ala, al-insan sirri wa sirri sifati wa sifatu la ghairu. Bermula insan itu adalah rahasiaku, kata Allah. Dan bermula rahasiaku itu adalah sifatku, kata Allah. Dan bermula sifatku itu, itulah tiada lain aku. Maka Allah itu gaib. Betul? Surga itu gaib. Neraka itu gaib. Malaikat itu gaib. Rahasia kita itu gaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang sempurna yakin, dia hanya percaya kepada yang gaib saja. La raiba fi. Tidak boleh ragu. Kalau ragu kafir. Maka yang kita cari di dunia ini semuanya gaib. Cinta gaib, betul? Rindu gaib, betul? Suka gaib, sakit gaib, jauh gaib,
dekat, gaib. Pahit, asin, asam, pedas, gaib. Betul Pak? Yang gaib itu disebut namanya rasa. Rasa itulah sebenar-benar diri manusia. Maka yang kita cari di dunia ini adalah yang gaib. Secantik apapun wanita, yang dicari cuma rasa. Dia gaib. Sehebat apapun rumah makan, dicari cuma rasa. Dia gaib. Betul. Semahal apapun mobil, yang dicari cuma rasa, nyaman, gaib. Bagaimana mengenal yang gaib? Dikenallah dengan sifat. Itulah tadi dikatakan, insan itu rahasiaku, rahasiaku sifatku, sifatku itulah aku. Sekarang kita coba diperjelas penjelasan hadis qudsi ini. Angin itu gaib. Betul? Angin itu gaib. Sifat angin menggerak-gerakkan. Betul? Begitu kita melihat di depan masjid ada pohon mangga dan kelapa, terlihatlah daun-daun merunduk, pohon-pohon bergoyang. Itu sifat angin. Tapi kita menyebut lenyaplah pohon ke dalam angin. Apa kita ucap? Angin sangat kencang. Padahal angin tidak terlihat wujudnya, hanya sifatnya yang terlihat. Tapi lenyaplah pohon ke dalam angin. Ragu, kafir kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka begitu kita berdiri, iza i'tadala salli qa'iman wa rafa'a yadayn hatta yuhadiya bihi bamukibai summa yukabbir Allahu akbar. Tak kala kita telah berdiri lurus, wa rafa'a yadayn, diangkat tangan perlahan, tidak ada bahasa, tidak ada kalimat, tidak ada suara. La harbun la kalamun la sautun, tidak ada. Minimal sejajar bahu, maksimal daun telinga. Summa yukabbir Allahu akbar. Paham maksudnya? Yang terlihat kita. Bagaimana bertemu dengannya? Antal mauta qablal maut. Matikalah dirimu sebelum mati. La qadirun, bukan saya yang mengangkat, melainkan Allah. Wala muridun, bukan saya yang ingin salat, melainkan Allah. Arabtu rabbi. Wala basirun, bukan saya yang melihat Allah. Wala sami'un, bukan saya yang mendengar Allah. Udah berapa kita tak ada. Wala hayyun, bukan saya yang hidup Allah. Wala alimun, bukan saya yang tahu Allah. Wala mutakallimun, bukan saya yang berkata-kata Allah. Maka tidak ada kita, mati. Maka terjawablah hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala. Tidak sanggup kita salat. Siapa yang salat? Dia sendiri yang menyembah melalui kasihnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu juga aku, kata Allah. Kenapa kamu tidak lihat? Jadi tidak mau. Kalau kita datang tempat sholat, itu menyerupai menimbal qasat ta'ala ta'ala.
Le tentu menganyinya Pak. Menganyi, tentu menganyinya. Hah? Banyak kan Pak ya? Tiba sampai sejadah. Itu sama menganyi itu. Omo ke Sungai Kampar dapatkan kopi. Maka yang solat tetap lancar, hati kasar. Kasar. Dia berbunyi pulung dia awak ya. Masuk Isa Pak? Hah? Tu berbunyinya? Oh boleh dah. Ada yang bertanya? Masih ada? Lanjut? Lanjut. Ini kerja makrifat Pak ya. Itu seumur kita. Umur kita Pak. Kalau kan sama je cara solat dulu je kini. Berarti tentu tak ada peningkatan Pak ya. Baju je Pak 10 tahun yang lalu je kini nak bertukar je awak. Tu nak Pak? Apa lagi baju takwa. Kau mulai teka macam itu je tahu. Apa yang akan dicari? Rasa cuma sah. Kalau dapat rasa, itulah yang tatma'innal qulub. Harta yang tidak akan pernah berkurang, simpanan yang tidak akan pernah habis. Itulah kekayaan jiwa. Kita masuk terdalam dalam lanjutan tadi. Salah seorang daripada ulama arif billah, beliau bernama Al-Ausil Azim. Apa kata beliau? Al-jismul insan wa nafsihi wa qalbihi wa ruhihi wa sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa rijlihi wa kulli zalik azharu lahu binafsi li nafsi la huwa illa ana ghairu ana. Apa kata beliau? Bermulah tubuh manusia itu, napasnya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, kakinya, sekaliannya itu aku nyatakan dirinya itu bagi diriku, dan insan itu tiada lain daripada aku dan tiada lain daripadanya. Tidak ada kita lagi dah Pak. Ini yang disebut mempanahkan diri, mematikan diri sebelum mati. Itu setiap saat. Hadap yang tidak bermasa, hadap yang tidak berkira, sama ada siang dan malam, sama ada bangun dan jaga. Itulah keyakinan yang mengantarkan suhudul kasra bil wahdah wa suhudul kasra bil wahdah. Apa dia? Pandangannya satu adalah banyak, banyak adalah satu. Apa artinya? Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, man nazara ila syai'in ma lam yarallahu bihi fahuwa batil. Siapa melihat sesuatu apa saja di bumi ini, tidak nampak Allah di dalam sesuatu itu, maka penglihatannya telah batil. Batil. Apa wahdah bi kasrah, kasrah bil wahdah? Coba lihat Pak. Berbilang di sifat, esa di zat. Nih contohkan. Nih Ayanda, izin Ayanda ya. Ayanda 1. Istrinya 1, anaknya 3 ibaratnya. Berarti totalnya 5. 5 adalah 1, 1 adalah 5. Mana yang 5? Sifat berbilang. Ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Mana yang esa, yang 1, yang tunggal? Zat, rasa. Apa bukti dia esa? Dihina anak paling kecil, cendok kelereng anak kau mah. Tersinggung tak ayahnya? Tersinggung tak maknya? Sakit hati tak kakaknya? 1.
Satu dia Pak. Paham? Berbilang di sifat ihsadizat. Kenapa? Karena nampak Allah. Coba lihat kasus cerdas Ahmad Sayyid, salah seorang Nabiullah. Dia berjalan suatu hari, dia bertemu dengan seekor anjing yang sedang duduk. Bapak, ibu pernah melihat anjing duduk? Pernah nampak anjing yang sedang duduk? Lain. Contoh apa anjing tu duduk? Anjing tu duduk, kakinya bersila, tangannya lurus di depan, betul? Ditengok oleh Ahmad Said dari jauh. Tapi Ahmad Said tidak nampak Allah waktu itu. Apa yang keluar di mulutnya? Anjing. Condong berkacamata nampak di ambo waang. Paham Pak? Anjing, engkau seperti berkacamata ku tengok. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya kacamata, capek bekerja, jangan letak di kepala. Tengok dari jauh. Paham? Pahamnya? Kalau ponek letak di meja. Nya doi ibu kini letak di teko model. Tentu pangai dapat lo nanti kan Pak ya. Hati-hati menyerupai perangai awak deh. Lalu karena anjing paham yang berbicara kepadanya itu Nabi, anjing ngomong. Kalam-kalam dia tapi bisa dibaca. Ini kalam Pak. Tidak ada dalam tulisan, tidak ada huruf dan suara, tapi ada dalam bacaan. Itu namanya kalam. Apa bacaannya? Air dilempar langsung ditangkap. Ada tulisan? Tidak ada. Itulah kalam. Paham? Kalam. Maka Nabi itu cerdas. Iqra. Dia mampu membaca yang tidak ada tulisan. Tidak ada huruf dan suara. Dia mampu membaca. Maka lahir di kampung awak namanya Niniak Mama. Terkilik ikan. Pak, tahu jantan batino. Itu kalam. Kalam namanya. Batin baru zahir Pak. Siap alun selesai. Terjual baru berdagang. Maka kita tak rugi. Kajian makrifat semuanya. Kalam. Lalu apa? Hei Ahmad Said, saya ciptaan Allah, berarti menghina saya. Kamu yang sakit bukan saya. Tahu? Allah yang sakit hati denganmu. Paham? Betul tak Pak? Akhirnya Ahmad Said menangis, menyesal. Menangis itu ada 3 tingkah anda. Paling bawah namanya merengek. Betul tak Pak? Yang di atas tu mulai menangis. Di atas tu meraung. Itu meraung. Ahmad Said sampai pada tingkat meraung kena satu kesalahan. Tak nampak Allah saat anjing waktu duduk. Setiap umatnya datang, dia jumpa lagi sedang meraung malam itu. Besok malam lagi datang masih meraung. Akhirnya digelar Nabi peraung. Itulah Nuh alaihi salam. Satu kesalahan, tak nampak Allah. Ni enaknya kita bicara. Indak lomak nasi tu. Nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi. Padi ciptaan Allah. Menghina Allah lewat beras. Kafir kita. Faham? Itu kerja makrifat. Maka kalaulah sampai penglihatan di mana menroa, di mana saja kamu melihat nampak Allah, tak ada yang keluar di mulut kecuali Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, Allahu Akbar, Na'udzubillah. Itu aja yang keluar. Tak. Kita sedang enak duduk Pak, lewat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini contoh Pak, kalau tidak nampak Allah. Bapak tu pendek, hitam,
Ya, hidung pesek, ya Allah. Bule aja. Bininya cantik, Pak, tinggi semampai, putih bersih. Tapi kalau nak nampak Allah, bagaimana kalimat yang keluar? Ayah ndak bermatur. Betul tak, Pak? Tapi kalau nampak Allah, apa yang keluar? Masya Allah, sungguh adil engkau ya Allah. Suaminya hitam, engkau beri istri yang putih, agar minimal anaknya lahir pun yang lansir ya Allah. Paham? Suaminya pendek, kau beri istri tinggi, minimal anaknya sederajat tinggi dari ayahnya nanti. Tapi kau tidak nampak Allah, ayah tidak mincik mata, Pak Haji. Kau tidak pandai. Betul tak, Pak? Yang lebih dasarnya, ia geladiu, Pak Haji. Kerana tidak nampak Allah. Itu dia. Itu bahayanya, Pak, kalau tidak sampai makrifat. Kasar orang, kasar. Itu dia. Man nazara, kata Rasulullah. Abu Bakar Siddiq berkata, apa kata Abu Bakar? Wa ma ra'aitu say'in illa wa ra'aitullah qablah. Ini Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Tiada aku melihat sesuatu di alam ini melainkan aku lihat Allah sebelumnya. Jadi sebelum mandang tu Allah nampak ada dia dulu, Pak. Hebat ciptaan. Jadi dia Allah nampak dulu, baru ciptaan. Itu Abu Bakar. Bagaimana Umar berkata, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitullahu ba'da. Apa kata Umar? Aku tidak pernah melihat di alam ini apa saja kecuali setelah kulihat ada Allah di sesuatu itu. Allah nampak dia. Allah nampak. Utsman, bagaimana pendapat Utsman? Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, wa ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitallahu ma'a. Apa kata Utsman? Aku tidak pernah melihat apapun di bumi ini kecuali aku melihat bersama dengan Allah. Maka kalimatnya subhanallah, masya Allah. Bagaimana Ali? Wa qala Ali karamallahu wajhah, wa ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitallahu fihi. Tak pernah aku melihat apapun sekecil dan sebesar apapun di bumi ini kecuali setelah aku lihat itu nampak Allah olehku di sesuatu itu. Maka dia tidak akan pernah menghina. Tapi kalau tidak nampak Allah, nampak kawan datang, datanglah kalian tu. Kitiang sikolan. Enak je memanggil kitiang, ya Allah. Betul tak, Pak? Rasulullah itu punya sahabat namanya Bilal bin Rabah. Betul? Bilal bin Rabah. Siapa yang tidak kenal dengan Bilal bin Rabah? Seandainya datang di waktu maghrib, dia tidak ucap salam, tidak tahu dia udah datang. Paham maksudnya? Tapi Rasulullah tak pernah, hai kalian azallah engkau, tidak pernah Rasulullah, tidak pernah. Apa yang ada? Ya Bilal, wahai sahabatku, tafaddal, silakan kau kumandangkan kebesaran Allah. Kau enak je manggil, ya Pak, ya. Kalian, ya Allah, kerana tak nampak Allah, kasar, Pak. Itulah hadap yang tak ada masa, yang salat ingat Allah setiap detik itu dia. Itu dia. Jadi kalau kita buat perumpamaan, suami istri, bapak ngomong kepada istri, yang abang pergi kerja ya, jangan lupakan abang. Masuk istri itu ke kamar, dikunci rumah, dibilangnya nama kita, namanya Ismail. Sampai sore dia bilang Ismail. Begitu Ismailnya pulang, bapak pulang jam 5 sore, buka tudung saji.
Lai ingat abangnya, lainya abang. Dari abang pai tadi ndak keluar kamar lah mau menyobui abangnya teri. Buka tudung saji, ndak bado makan. Apa terjadi Pak? Tolak jatuh. Betul? Ndak itu yang ingat tu dong. Betul Pak? Tuh. Nah, babunyi unggih awak Pak. Besok lah awak sambung ya. Ridwan tadi pun ditelepon mendadak loh Pak. Tolong gantikan Dinda. Awak tak bisa ke situ kata ayahnya Pak. Ya. Jadi Ridwan tidak ada maksud menggurui ayanda ya. Tapi dalam Islam ad-dinun nasihat. Yang lolo kok le kita jago ingat. Yang lupa kalau le kita ingatkan yang lupa. Itulah saling mengingatkan. Sedikit orang arif dan cerdas walaupun sedikit, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.